yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian juga untuk memberikan pemahaman dalam memperjuangkan manfaat bagi masyarakat dengan prinsip berkeadilan akan menjumpai banyak tantangan-tantangan politik bagi para politisi. Juga untuk memberikan perspektif terkait bagaimana memanfaatkan kewenangan yang lekat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan publik yang berkeadilan. Saya panggil Pak Misbah karena memang lebih asik dipanggil Pak Misbah. Itu adalah Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra dari periode 2018 sampai sekarang. Di panggilan Bumi Kartini. Nama saya Anang Budiono. Siapa Pak? Anang Budiono. Anang Budiono. Anang Budiono. Oh, baik. Dari mana Pak? Saya dari apa ya? CSO. Dari media ya Pak? Iya betul. Baik. Terima kasih kepada Pak Misbah yang baru memaparkan dari Seknas Fitra ini. Memang bicara soal anggaran ini, penganggaran ini aktivitas politik. Jadi produk dan turunannya ya berhubungan dengan alat kaitannya dengan politik. Yang nggak bisa terlepas dari itu. Ada beberapa catatan ini yang dari penyampaian Pak Misbah tadi yang saya catat ini. Kenapa penganggaran ini erat kaitannya dengan politik? Karena ini juga tidak terlepas dari kos politik para pimpinan daerah kita. Kebijakan anggaran ini mengalir dari eksekutif dan legislatif, dalam hal ini kepala daerah dan juga anggota DPR, legislator, sehingga karena kebijakan anggaran ini mengalirnya dari kepentingan eksekutif dan legislatif, baru kemudian turun ke masyarakat. Nah, disitulah ada tidak menutup kemungkinan ada monopoli, ada dominasi, ada pemangkasan dan praktek-praktek yang lainnya, praktek buruk lainnya. Sehingga kalau kebijakan anggaran ini dari masyarakat lalu naik ke atas ke eksekutif dan legislatif, itu akan berbeda. Tahu dulu kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baru diolah ke atas. Tidak yang mengalir dari atas dulu baru ke bawah. Sehingga apa yang Pak Misbah tadi sampaikan sesuai amanat konstitusi bahwa anggaran harus bisa mensejahterakan, wajib itu amanat konstitusi. Akibatnya apa? Akibatnya ketika anggaran itu mengalirnya dari atas dulu, dari eksekutif. Baik Pak Nanang, saya sudah bisa menangkap apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Nanang. Pak Nanang. Belum pertanyaan ini Bu, minta waktu sedikit dulu. Ya, bisa langsung ke inti pertanyaannya Pak. Ya itu nanti akan ke inti pertanyaannya. Ini menarik. Ya. Akibatnya begini Bu, keberpihakan anggaran untuk kepentingan masyarakat itu minim karena alurnya itu. Oke, pertanyaan saya langsung karena itu sudah nggak sabar juga. Pertanyaan saya adalah sebenarnya nggak fair ini. Saya pengen juga karena ini menarik sekali. Oke, pertanyaan ke Pak Misbah sebagai Seknas Fitra ini. Bagaimana Fitra mengawal proses penganggaran daerah itu sehingga anggaran daerah itu tepat sasaran. Jadi secara real, kalau ini kan membangun kapasitasnya, memberikan ke kita semua yang hadir ini untuk bisa nantinya berdampak, berperan aktif. Jadi pertanyaan saya Fitra, bagaimana realnya itu untuk proses penganggaran daerah itu yang tepat sasaran. Terima kasih. Saya pertama-tama bersama teman Beatrix. Saya
dari advokasi rakyat Nusantara, ARU DPD Kabupaten Jayapura. Sebelum saya masuk ke pertanyaan ke Pak Materi, pertanyaan saya secara umum untuk semua kegiatan ini kenapa perlu dilakukan? Harus dilakukan secara terus-menerus. Ini penting. Memberikan pendidikan edukasi kepada rakyat itu penting. Bagaimana semua merasa ingin terlibat untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Ini lama, tapi harus terus dilakukan. Saya berikan terima kasih. Untuk Mas siapa ya tadi? Misbah. Terima kasih untuk politik anggarannya. Awalnya saya dengar sedikit agak, wah, politik anggaran luar biasa. Ini seru ini. Pertanyaan saya begini saja singkat ya. Saya tahu sama teman Beatrice itu orangnya begitu. Bapak bisa kasih sedikit contoh antara politik anggaran dan peran DPR yang ditemukan di beberapa daerah. Mungkin barangkali di kami Kabupaten Jayapura ada lebih kurang dari situ kan. Saya ulangi lagi, Bapak bisa kasih sedikit contoh kasus dalam politik anggaran yang sudah ada, supaya contoh kasus itu membuka wacana kami bahwa selama ini yang kami tahu dari bawah, dari tingkat kampung, semua tingkat kampung dibahas dengan sebuah harapan kami masyarakat di kampung itu akan kembali, tapi kenyataannya yang kembali terbalik, tidak sesuai. Mungkin apakah ini termasuk dalam kategori politik anggaran? Yang tadi ada beberapa poin disampaikan, itu sangat penting. Dan saya pikir itu yang perlu Bapak bisa kasih sedikit gambaran bagaimana sih politik anggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mengorbankan banyak masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih pertanyaannya luar biasa dari Pak Anang Biono, Pak John, dan tadi yang dari Pak Sinang. Tidak terlalu terdengar namanya ya, tetapi prinsipnya tadi yang terakhir soal indikator transparansi ya. Yang pertama, memang dari Pak Anang ini ya, memang bahwa di dalam proses perencanaan pendekatan itu ada pendekatan yang disebut dengan top down dan bottom up. Top down itu memang mengacu kepada dokumen-dokumen di atasnya, misalnya tadi ya, RPJMD provinsi itu harus mengacu kepada RPJMN yang di tingkat nasional atau RPJMN. RPJMD kabupaten kota itu harus mengacu juga kepada RPJMD provinsi dan RPJMN. Itu yang dimaksud dengan pendekatan top down. Jadi karena prioritas pembangunan nasional itu sudah ditetapkan ya. Terus prioritas pembangunan provinsi itu juga sudah ditetapkan, makanya itu dijadikan acuan ya, dalam ini harus penting digaris bawahi, dijadikan acuan untuk sinergi pembangunan. Itu yang disebut dengan pendekatan top down. Tetapi di dalam proses penyusunan masing-masing dokumen RKPD, RPJMD sampai bahkan RPJMD itu harus mendengarkan suara masyarakat. Ini yang disebut dengan pendekatan bottom up melalui proses-proses musrembang itu ya, tingkat kampung, distrik sampai kabupaten kota bahkan provinsi dan sampai level nasional. Gitu. Jadi dua pendekatan itulah yang seharusnya dielaborasi, dikolaborasikan, tidak disinkronkan, disinergikan. Meskipun seperti yang kata Pak Anang tadi bahwa seringkali suara masyarakat yang dari partisipasi, dari pendekatan partisipatif itu dikalahkan, selalu kalah dengan pendekatan teknokratis tadi yang top down tadi dengan
pendekatan politis ya, kesepakatan antar aktor yang membahas yang itu di ruang-ruang abu-abu gitu ya, di ruang hampa tanpa bisa dimonitor oleh masyarakat. Nah itu yang menjadi penting. Nah dari praktek-praktek semacam itu Seknas Fitra bersama-sama dengan masyarakat sipil yang lain juga mendorong untuk adanya keterbukaan informasi. Jadi kemarin dengan kawan-kawan BRC, 3 BRC gitu ya, di Papua, Papua Barat, dan Kabupaten Jayapura, kita melakukan local budget index, jadi mengukur tingkat transparansi masing-masing daerah. Nah ini kita bersama-sama gitu ya mengembangkan instrumennya, kemudian mengukur tingkat transparansi dari dokumen-dokumen itu. Apakah ada di website atau tidak? Kalau tidak ada di website, kita ajukan permohonan dokumen, diberikan berapa hari atau tidak diberikan gitu ya. Nah ini berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, itu yang kami lakukan. Dan dari sana kemudian kita juga memudahkan substansi dokumen APBD. Berapa besar anggarannya, berapa digunakan untuk apa saja dan seterusnya. Nah itu yang kami melakukan analisis anggaran dan advokasi dalam hal ini temuan-temuan yang menurut kami menarik kemudian kami preskritiskan atau kita menyelenggarakan konferensi pers atau menyusun dokumen positif yang kami serahkan kepada pemerintah daerah. Nah ini yang dilakukan oleh kawan-kawan Seknas Fitra bersama dengan teman-teman BRC kemarin, hasil dari riset yang kami lakukan, LBI dan LBA, Local Budget Analysis. Nah di beberapa daerah yang lain kami juga melakukan audit sosial, jadi mengukur apakah bansos itu tepat sasaran atau tidak, itu kami lakukan. Kemarin kita mengukur di DKI apakah bansos itu betul-betul dinikmati oleh kelompok-kelompok miskin kota atau tidak. Nah kita juga kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat miskin kota. Di beberapa daerah kami juga melakukan audit sosial terkait dengan BBM bersubsidi. Nah ini sekaligus menjawab tadi ya pertanyaan dari Pak John ya, soal contoh politik anggaran yang keberpihakannya tidak kepada masyarakat. Jadi kita mengukur apakah BBM bersubsidi itu dinikmati oleh nelayan kecil atau tidak, nelayan tradisional atau tidak. Itu juga kita lakukan surveinya langsung ke lapangan. Anggaran untuk subsidi BBM ini kan besar, tapi banyak sekali nelayan-nelayan, terutama nelayan tradisional, nelayan kecil yang untuk mendapatkan BBM bersubsidi itu susah sekali. Ini ke depan bersama-sama dengan kawan-kawan BRC juga kita harapkan ya sampai pada pengawasan anggaran semacam itu. Tapi basisnya berdasarkan riset ya, tidak asal bunyi gitu, tapi kita melakukan riset yang akademik, yang itu bisa dipertanggungjawabkan akademis gitu ya, dan itu menjadi masukan pada pemerintah daerah. Itu kira-kira yang coba kami lakukan, dan contoh yang kemarin juga